Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di hari Jumat ini. Dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, maka malam ini kita sudah memasuki hari Jumat di tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan khususnya di bulan Rajab dan di hari Jumat ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita nikmatnya dengan diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin tertolak. Ada dua keadaan apabila seorang hamba Allah berdoa pada dua keadaan tersebut, maka doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa-doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir kajian kita adalah di bulan Oktober 2024. Karena di bulan November dan Desember atau November terakhir yaitu saya uzur, sehingga materi terakhir sampai pada bab mengenal 3 sujud di dalam Islam. Mengenal 3 sujud di dalam Islam: sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baik, menurut catatan saya yang sudah kami sampaikan adalah sujud sahwi, sujud karena lupa. Baik ketika kita sebagai seorang imam atau ketika kita sholat sendiri alias munfarid, atau posisi kita menjadi makmum, baik makmum yang datang dari awal maupun makmum yang terlambat alias masbuk. Maka semua tata cara sujud sahwi sudah kami sampaikan. Adapun malam hari ini kita akan masuk yang nomor 2, sujud syukur. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka saya ingin memberikan penekanan pada kajian kita malam hari ini tentang keutamaan sujud secara mujmal, secara umum. Apa fadilah, keutamaan orang yang sujud? Di antara dalil yang bisa kita dapatkan adalah, dan bisa kami sampaikan, di antaranya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim. Hadis nomor 489. Ini salah satu dari sekian banyak keutamaan tentang sujud. Muslim nomor 489 bersumber dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia berkata, pada suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membawakan untuk beliau air wudhu dan untuk keperluan beliau lainnya. Lalu beliau berkata kepadaku, sal, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan dariku. Tanyakan, mintakan apa yang kau inginkan kepadaku. Maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku berharap semoga aku bisa menemani Anda kelak di surga. Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi berkata kepada sahabat Rabi'ah, ada permintaanmu yang lain? Adakah permintaanmu yang lain? Maka sahabat Rabi'ah menjawab, huwa dzaka, hanya itu saja yang aku inginkan. Aku ingin bukan hanya di dunia bersama engkau, tetapi di akhirat, di surga Allah juga mendampingi, menemani Anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Artinya, tolonglah aku, kata Nabi, tolonglah aku atas dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Seakan-akan Nabi mengatakan kepada sahabat Rabi'ah, jika kau ingin mendampingi aku, menemui aku bersama denganku di surga, maka perbanyak sujud. Lah, sujud yang dimaksud di sini kata para alim ulama, memperbanyak solat sunnah. Tentunya ketika kita sholat sunnah, tentunya kita sujud. 1 rakaat 2 kali sujud, 2 rakaat 4 kali sujud. Ya, sebab
Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau mengatakan, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Kata Nabi, karena sesungguhnya ketika engkau sujud satu kali kepada Allah, engkau sujud satu kali, maka Allah akan mengangkat derajatmu di akhirat 1 derajat dan menghapus untukmu 1 dosa. Berarti semakin banyak kita sujud kepada Allah, semakin tinggi derajat kita nanti di hari kiamat, dan semakin banyak dosa yang terampuni. Makanya kita membahas mengenal 3 sujud di dalam Islam: sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Hari ini kita masuk yang nomor 2, sujud syukur. Baik, sujud syukur. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk materi sujud syukur, kami bagi materinya menjadi 2 bagian supaya enak belajarnya, urut, tidak melebar kemana-mana. 2 bagian. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil disyariatkannya sujud syukur. Mana dalilnya sujud syukur itu disyariatkan. Yang kedua, tata cara mengerjakan sujud syukur. Bagaimana tata caranya? Baik, kita masuk yang nomor 1 lebih dahulu. Dalil-dalil disyariatkannya sujud syukur. Baik, dalilnya banyak Bapak Ibu sekalian. Di antara yang bisa kami sampaikan, di antaranya adalah yaitu hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya 2774. Hadis Abu Dawud 2774. Kita dengarkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bih kharra sajidan syakiran lillah. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika diberikan sesuatu yang menggembirakan atau beliau mendapatkan berita yang menggembirakan, maka beliau sujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi setiap kali mendapatkan berita yang menggembirakan, sesuatu yang membuat kita senang dan itu tak terduga, maka kita disyariatkan untuk sujud syukur. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil kedua tentang disyariatkannya sujud syukur. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1658. Saya bacakan nomor 1658. Nah, ini bersumber dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dia berkata, nah ini dikatakan bahwa sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sangat lama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah melaksanakan sujud tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Jibrila qala li ala ubashiruka annallaha azza wa jal, ya, fadzakartu dzalika lahu, ya. Langsung kita terjemahkan saja. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku
memberikan kabar gembira kepadaku, maka aku bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Di sini disebutkan sujudnya tidak sebentar Bapak Ibu. Sujudnya lama. Baik. Jadi tidak sebentar. Baik. Ini dalil kedua. Dalil yang terakhir tentang disyariatkannya sujud syukur. Yang ketiga adalah hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Disebutkan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ke negeri Yaman. Kemudian Al-Barra menyebutkan hadis ini, melanjutkan. Lalu Ali radhiyallahu an menulis surat tentang masuk Islamnya penduduk Yaman. Seluruh penduduk Yaman masuk Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat tersebut, tentunya bukan beliau yang membaca, tetapi sahabat Nabi yang membacakannya. Karena beliau adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, maka Nabi pun langsung menyungkur sujud. Ya. Berarti ini menunjukkan mendapatkan berita yang menggembirakan. Apa itu? Masuk Islamnya penduduk Yaman. Jadi ini 3 dalil tentang disyariatkannya sujud syukur. Sekarang kita akan masuk materi nomor 2, tata cara sujud syukur. Bagaimana tata caranya? 1, yang pertama, tata cara pertama dilakukan ketika mendapatkan nikmat yang baru. Gitu ya. Dilakukan ketika mendapat nikmat yang baru, atau bukan mendapatkan nikmat, terhindar dari bencana, baik dirinya maupun yang menimpa kepada seluruh kaum muslimin. Contoh, kita mendapat berita bahwasannya Yahudi melakukan gencatan senjata. Dia menghentikan penyerangannya. Maka ini sebuah bentuk berita yang menyenangkan, sujud syukur. Nah, terus kemudian misalnya kita mendapatkan berita bahwasanya anak kita mendapatkan nilai terbaik, ya, maka kita sujud syukur. Saya mau tanya, kalau misalnya anak kita datang lalu menyampaikan kepada mamanya, ibunya, "Mama, aku lihat papa nikah lagi." Ini berita gembira atau berita menyedihkan? Berita yang menggembirakan. Ya, maka sujud syukur Ustaz. Ya gak apa-apa kalau mau sujud syukur, karena ini nikmat yang tak terduga. Ya, boleh. Ustaz, sujud syukurnya pemain bola setelah mencetak gol itu langsung dia sujud di tanah lapang itu. Apakah ini disyariatkan? Setahu saya, fatwa para alim ulama, maka sujudnya pemain bola setelah dia mencetak gol itu tidak disyariatkan. Karena ini adalah permainan olahraga yang hukumnya di dalam Islam mubah, dan dia sudah dilatih sehingga targetnya harus membuat gol, gitu ya. Sehingga dalam hal ini nggak perlu sujud syukur, ya, tidak perlu sujud syukur. Baik. Apalagi tentunya banyak hal-hal yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Ya, di antaranya adalah aurat terlihat, karena paha laki-laki kan bagian dari aurat. Ya, maka tidak boleh terlihat meskipun sesama laki-laki. Maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan sujud syukur. Yang kedua, disyariatkan melamakan sujud syukur. Sujud syukur itu syariatnya lama, dilamakan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 3, tidak memerlukan toharoh alias bersuci. Nggak usah ambil air wudhu, nggak usah.
langsung sujud. Ya, ini nomor 3. Nomor 4, tidak disyariatkan bertakbir, bertasyahud dan salam dalam sujud syukur. Jadi ketika kita mendapatkan berita yang menyenangkan, itu tidak perlu kemudian kita takbir Allahu Akbar, sujud langsung, nggak perlu. Apalagi pakai ditambahi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, terus pakai salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi, nggak perlu. Jadi ini cukup sujud saja. Iya, seperti itu. Lalu kemudian yang kelima, tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus menghadap kiblat. Ya. Jadi begitu kita mendapatkan berita yang menggembirakan tersebut, maka kita langsung sujud syukur. Yang keenam, tidak disyariatkan untuk dilakukan di dalam sholat. Nggak disyariatkan, nggak boleh. Contoh, kita lagi sholat nih, sholat fardu. Misalnya ibu-ibu sholatnya kan di rumah. Kalau bapak-bapak kan sholat 5 waktunya di masjid. Ini misalnya ibu-ibu, ketika sholat zuhur, putranya datang memberikan kabar, "Ma, aku ranking 1 ma, nilaiku terbaik." Maka orang tuanya, dalam hal ini mamanya, nggak perlu langsung menyungkur sujud, nggak perlu. Karena tidak ada syariatnya di dalam sholat sujud syukur. Yang diperbolehkan di dalam sholat, ketika mendapat berita yang menyenangkan, memuji Allah sambil mengangkat tangan, boleh. Dan ini pernah saya sampaikan di Masjid Al-Hikmah beberapa bulan yang lalu, sudah lama, tentang gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan sholat, padahal tidak. Salah satunya ini, ketika kita sholat mendapat berita yang menggembirakan, maka kita mengangkat tangan kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lalu melanjutkan bacaannya. Termasuk ketika bersin, pada saat kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim, boleh, apa-apa. Yang tidak boleh itu yang mendengar di samping kita yarhamukallah, batal sholatnya. Yang bersin boleh. Ini ucapan-ucapan yang dibenarkan untuk diucapkan di dalam sholat. Sholat fardu ya, termasuk sholat sunnah, boleh. Dan tidak membatalkan sholat, serta tidak mengurangi pahala sholat. Apa-apa. Termasuk kita, misalnya gerakan yang lain, kita sholat mau dipotong orang, mau dilewati orang, kita hadang orang itu. Ini kan gerakan di luar sholat. Termasuk tadi, memang dalilnya apa Ustaz? Ketika kita mendapatkan berita menggembirakan dalam sholat, kita mengangkat tangan. Dalilnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari. Waktu itu sudah pernah tak sampaikan.